Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan namaku Dinda Azhara Maharani dari kelas PB 3C. Aku merupakan mahasiswa aktif semester 3 Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Nah, di videoku kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial cara menggunakan aplikasi pemupukan hara spesifik lokasi atau biasa disingkat dengan PHSL. Nah, biasanya PHSL ini digunakan untuk membantu para petani dalam menentukan dosis atau waktu pemupukan yang tepat pada tanaman padi. Nah, untuk cara penggunaan aplikasinya, yuk simak terus videonya. Nah, untuk langkah pertama dalam menggunakan aplikasi PHSL, kalian harus membuka aplikasi Google terlebih dahulu. Nah, setelah buka aplikasi Google, kalian ketik PHSL. Nah, di sini akan keluar nih, LKP ID versi 1.0. Ini kalian tekan. Nah, ini nanti bakal keluar ini gambar seorang petani bawa cangkul dan di sampingnya ini ada gambar padi juga. Nah, terus kalian scroll ke bawah. Di sini ada menu di samping kiri dan di sebelah kanannya ini ada syarat setuju dengan syarat dan ketentuan. Ini kalian tekan. Nah, setelah kalian tekan ini, kalian akan dapat ini pertanyaan ini. Pilih kondisi lahan sawah Anda. Di sini ada 2 jawaban. Yang pertama irigasi dan yang kedua ada tak ada hujan. Nah, di sini aku akan menggunakan data sesuai dengan wawancaraku kemarin ya. Di sini aku pilih tak ada hujan. Nah, di sini bakal ada lagi pertanyaan di mana lokasi sawah Anda. Ini kalian pilih sesuai dengan lokasi sawah Anda ya, atau sesuai lokasi wawancara Anda. Di sini aku Jawa Timur, terus kabupaten kotanya itu Malang. Kecamatannya nih. Mana ya? Lawang. Nah, di sini juga kalian tulis desanya. Nah, setelah kalian tulis ini bakal keluar lagi pertanyaan. Di sini tuh pertanyaannya, apakah sawah Anda terletak di areal yang lebih tinggi dari 600 meter di atas permukaan laut? Nah, di sini jika kalian di bawah 600, kalian jawab tidak. Kalau di atas kalian jawab ya. Nah, di sini tempatku itu tidak di atas permukaan laut ya. Nah, terus apa satuan luas yang Anda gunakan? Nah, aku bakal gunain hektar. Ini tuh luas sawah yang sedang digunakan oleh para petani. Berapa luas sawahnya? Di sini untuk luas sawahnya itu 0,5 hektar. Terus tinggal kirim. Nah, setelah dikirim ini bakal keluar lagi pertanyaan. Berapa kali Anda menanam padi di sawah tahun ini? Nah, untuk menanam padi pada tahun ini, petani yang aku wawancarain itu sudah dua kali. Nah, setelah ditekan nanti, ini ada pilihan lagi, Anda memerlukan rekomendasi untuk musim tanam apa. Nah, petaniku yang aku wawancarain itu milih yang musim hujan. Terus, ini ada keluar lagi apa tanaman utama yang ditanam sebelum musim hujan. Sebelum musim hujan, petani yang aku wawancarai itu pilih tanaman jagung. Nah, terus ini bakal keluar lagi bagaimana cara Anda menanam padi pada tersebut musim hujan. Ini ada tiga pilihan lagi. Ini ada tanam pindah secara manual, tabur benih langsung pada kondisi lahan basah, benih ditugal, dan kondisi lahan kering. Nah, dikarenakan
di daerah petani yang aku wawancarain ini bentuknya kayak teras siring gitu. Jadi mereka petani yang aku wawancarain tuh pilih tanam pindah secara manual. Nah, ini terus ada kapan tanggal sebar benih di persemaian. Nah, untuk ini tanggalnya petani yang aku wawancarain itu pada tanggal 27 November. Nih, November. Terus ini tinggal 27 November. Setelah itu ini bakal ada lagi pilihan varietas. Varietas apa yang akan Anda tanam pada musim hujan yang akan datang. Ini petaniku itu biasa menggunakan varietas hibrida. Nah, ini tinggal kita pilih varietas apa yang biasanya digunakan untuk petani. Nah, dikarenakan untuk petani yang aku wawancarain itu varietasnya nggak ada di sini, jadi aku pilih tidak ada dalam daftar. Nah, setelah dipilih tidak ada dalam daftar itu bakal ada ini kayak kolom pengisian gitu, sebut nama varietas tersebut. Ini kalian tinggal ketik aja varietas yang biasa digunakan oleh petani itu. Nah, petaniku itu menggunakan varietas Cibuku. Nah, terus ini bakal keluar ini. Dibandingkan dengan IR64 atau Ciherang, umur varietas tersebut relatif. Ini petaniku bilangnya kemarin tuh lebih panjang ya. Nah, untuk setelah pilih tadi, ini berapa perkiraan umur bibit yang akan ditanam. Nah, petani yang aku wawancarain kemarin itu tuh sekitar umur 21 hari. Ini tinggal tekan. Terus ini bakal keluar ini lagi pertanyaan. Ketika hasil gabah kering panen yang biasa dicapai untuk musim hujan dari 0,5 hektar bila mana tidak terdapat serangan hama dan penyakit yang berarti ini kalian pilih ini dulu kilogram, hasilnya itu dalam kilogram kita apa ton. Kalau kemarin petaniku itu dalam ton ya. Terus untuk hasilnya ini tinggal kalian ketik aja, kemarin itu sekitar 3 ton. Nah, terus setelah kalian isi ini bakal keluar pertanyaan ini dengan 2 pilihan. Ini kondisi bagaimana yang dapat menjelaskan keadaan sawah Anda musim hujan. Ini yang pilihan pertama, air cukup tersedia selama masa pertumbuhan, tidak ada kehilangan hasil akibat kekeringan atau kebanjiran. Dan yang kedua, air tidak cukup tersedia selama masa pertumbuhan yang mengakibatkan berkurangnya hasil. Nah, untuk petaniku itu airnya cukup tersedia dan selama masa pertumbuhan tidak ada kehilangan hasil akibat kekeringan atau kebanjiran. Terus ini bakal keluar lagi ini bagaimana pengelolaan sisa tanaman jagung sebelumnya. Untuk petaniku tuh biasanya dibakar di lahan ya. Soalnya kalau semisal dia angkut keluar lahan itu nggak mungkin, soalnya bakal butuh tenaga banyak banget. Soalnya itu lokasinya jauh dari jalan. Nah, ini bakal keluar lagi. Pada musim hujan, apakah Anda akan menggunakan pupuk organik buatan pabrik? Nah, karena petani yang aku wawancara ini kan biasanya menggunakan pupuk pabrik ya. Soalnya kalau semisal mau buat pupuk sendiri juga nggak mungkin. Ini jadi kita pilih yang ya. Nah, setelah ini keluar lagi. Pada musim hujan, apakah Anda akan menggunakan pupuk organik buatan petani sendiri? Ini tidak. Soalnya kalau semisal kata petaniku kalau buat pupuk sendiri itu
nggak memumpunin mereka, soalnya juga udah ikut kelompok tani, jadi lebih milih pupuk buatan pabrik. Pilih pupuk yang mengandung P atau K yang akan Anda gunakan pada tanaman musim hujan. Nah, ini ada beberapa pilihan. Nah, di sini aku bakal pilih Pons Cactus. Terus ini setelah tekan itu, ini pilih pupuk urea yang akan digunakan pada musim hujan. Ini kalian tinggal pilih, kalian biasanya pilih yang mana, urea, nitrea kunjang, urea petro, atau urea granul. Di sini aku akan pakai yang urea petro. Nah, di sini ada lagi, bagi yang menggunakan layanan konsultasi padi, apakah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara dengan petani yang ingin mendapatkan rekomendasi? Nah, dikarenakan ini dari hasil wawancaraku, aku bakal jawab iya. Jika kalian ini tidak dari hasil wawancara atau dari diri kalian sendiri, kalian bisa menggunakan tidak rekomendasi tidak akan diberikan kepada petani. Nah, dikarenakan aku melalui wawancara, jadi aku jawab ya. Nah, setelah jawab ya itu bakalan ada ini, informasi di atas yang Anda berikan diperlukan untuk mengelola data. Apakah Anda setuju untuk membagikan informasi ini dengan Nestle dan IRRI? Nah, di sini aku pilih tidak ya. Nah, terus setelah pilih tidak, ini informasi tentang petani. Ini kalian tinggal ngisi nama petaninya. Nah, untuk nama petani yang aku wawancarain kemarin itu namanya Muhammad Urkolis. Nah, ini tinggal isi umur petani. Umur petaniku itu kalau nggak salah 51 sampai 60-an. Nah, jenis kelaminnya laki-laki dan buat tanggal tanggal lahir bulannya bulan Oktober tanggal 16. Ini tuh sesuai dengan tanggal lahir petani yang kalian wawancarain ya. Terus ini ada, apakah Anda menerima rekomendasi LKP pada musim tanam sebelumnya? Ini kalian bisa tanyain ke petani. Biasanya itu barangkali petani udah pernah menerima rekomendasi LKP pada musim tanam sebelumnya. Nah, dikarenakan petaniku belum pernah, jadi ini aku jawab tidak. Nah, ini nomor HP, ini bisa kalian isi apa enggak, email juga bisa kalian isi apa enggak. Ini aku isi soalnya petaniku lupa namanya. Nah, terus ini informasi tentang penggunaan layanan konsultasi padi. Ini kalian bisa gunakan nama kalian. Ini aku gunain nama aku sendiri. Nah, terus ini yang bakal keluar ini, apakah Anda tinggal di Indonesia? Iya. Terus ini profesi, kalian isi sesuai dengan profesi kalian. Ini dikarenakan profesiku nggak ada di sini, aku tekan lainnya. Nah, ini bakal ada ini. Yang aku tulis. Nah, ini terus ini nomor HP. Ini tinggal bisa kalian isi apa enggak. Terus ini email juga bisa kalian isi apa enggak. Ya aku isi aja ya emailku. Nah, setelah kalian isi semua ini bakal ada tulisan menu dan kirim.
Nah, di sebelah kanan ini ada tulisan kirim, kita tekan aja. Kalau misalkan ini dari kayak yang ini ada beberapa yang belum kalian isi atau belum selesai ngisinya, ini yang tulisan kirim itu nggak bakal ada. Nah, ini dikarenakan udah aku selesaikan pengisiannya, jadi bisa dikirim. Ini masih loading dulu. Nah, ini hasilnya dari pengisian tadi. Nah, setelah ini kalian bisa simpan. Ini oke. Terus cetak. Nah, tinggal dicetak. Nah, ini tinggal kalian simpan aja. Simpan. Nah, selesai. Itu tadi bakal kesimpan ke ini. Kita lihat di ini. Mana tadi? SD. Mana yo? Kok hilang? Ini kalian lihat di bakalan muncul ini PHSL, kalian tinggal tekan aja. Nih hasilnya, ini bisa kalian kirim ke petani. Yes. Nah, itu tadi adalah sedikit video tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau pemahaman yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.